Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, han sekalian. Ya, mari kita teruskan pelajaran kimia pada hari ini. Untuk bab yang larutan, asam basa, penyangga, hidrolisis sudah selesai han sekalian ya. Langsung kita teruskan dengan materi yang bab berikutnya, yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Jadi selama ini kita belum mengadakan ulangan sekalian. Setelah bab ini nanti akan saya adakan ulangan-ulangan ya. Nanti ulangannya asam basa sendiri, kemudian hidrolisis sendiri, kemudian penyangga sendiri, KSP juga sendiri ya. Nanti memang saya selesaikan dulu materinya ya. Nanti setelah itu kalian ada silahkan belajar untuk persiapan ulangan-ulangan untuk bab yang kemarin sudah kita sampaikan nanti. Oke, untuk hari ini kita teruskan dengan yaitu babnya kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ya, ini judulnya adalah kelarutan. Jadi itu asal kata dasarnya adalah larut. Nah, larut. Jadi larut itu ya akhirnya merupakan campuran yang homogen ya, membentuk larutan. Ya, jadi kalau larut akhirnya membentuk satu larutan, membentuk campuran yang homogen, serba sama ya, zat terlarutnya tidak kelihatan ya, itu kelarutan. Dan hasil kali kelarutan nanti istilah baru yang ada hubungannya dengan kelarutan ya. Mari kita cek apa yang kita sampaikan pada hari ini ya. Nanti ini yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita nah sekalian ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ini setelah mempelajari bab ini bisa baca aja ya. Anda diharapkan mampu satu, menjelaskan kesetimbangan dalam larutan jenuh atau larutan garam yang sukar larut. Jadi nanti zat-zat yang sukar larut itu terjadi reaksi kesetimbangan ya, reaksi kesetimbangan. Nanti tandanya anak panah ke kanan dan ke kiri ya. Mengapa kok terjadi kesetimbangan? Nanti kita lihat ya, mengapa kok terjadi reaksi kesetimbangan ya, karena memang reaksinya dapat balik ya. Jadi zat yang sebelah kiri tidak habis semua. Kalau zat yang kiri itu habis berarti kan reaksi yang irreversible, tidak dapat balik ya, atau reaksi yang berkesudahan sisanya nol. Nah, nanti sisanya tidak nol ya. Jadi nanti sebagian ada yang larut, sebagian yang tidak larut begitu. Oke. Yang kedua nanti menuliskan ungkapan berbagai KSP elektrolit yang sukar larut dalam air. Maksudnya nanti kalau Anda itu punya zat yang sukar larut ya, nanti kalau kita ionkan bagaimana persamaan KSP-nya. Nanti kan istilah KSP kita jelaskan sana nanti ya. Gitu. Ketiga nih, menghitung kelarutan suatu elektrolit yang sukar larut berdasarkan data harga KSP atau sebaliknya. Nanti kamu bisa menghitung berapa gram atau mungkin berapa mol yang dapat larut ya kalau KSP-nya diketahui. Atau mungkin kalian bisa menghitung KSP kalau kelarutannya diketahui. Berarti ini artinya antara KSP dengan kelarutan itu ada hubungannya, ada persamaan matematisnya, nanti kita sampaikan ya. Yang keempat ini menjelaskan pengaruh penambahan ion senama dalam larutan dan penerapannya. Ini nanti untuk yang 4, 5, 6 ini kita sampaikan insya Allah nanti pada season yang kedua. Jadi nanti kita sampai 1, 2, 3 gitu ya. Jadi yang empatnya nanti ini ya, menjelaskan pengaruh penambahan ion senama dalam larutan dan penerapannya. Nanti artinya pelarutnya itu ada ion yang senama. Senama itu sejenis sekalian ya. Jadi misalnya kalau zat terlarutnya itu mengandung Mg, maka dalam pelarutnya juga mengandung Mg. Berarti Mg yang ada dalam pelarut itu namanya ion senama ya. Nanti bagaimana pengaruhnya? Apakah memperkecil kelarutan, apakah memperbesar kelarutan, itu kalian dapat menjelaskan ya. Yang kelima, menjelaskan hubungan harga KSP dengan pH. Jadi ternyata kita tidak berhenti sampai kemarin sekalian pH itu.
berlanjut digunakan pada bab KSP ini ya. Jadi ini kita masih menggunakan KSP ya. pH ini ya katanya dengan derajat keasaman, derajat kebasaan ya, yang hubungannya dengan H+ dan OH- ya. H+ dan OH-. Mungkin zat yang terlarut itu ngandung OH- mungkin, maka mungkin pH-nya berapa begitu ya. Karena ini memperkirakan terbentuknya endapan berdasarkan harga KSP. Jadi nanti kalau Anda misalnya mencampurkan dua zat dengan jumlah sekian mili, konsentrasi sekian molar, apakah ada endapan? Nah, nanti dengan data ya, dengan data KSP, maka kamu akan bisa meramalkan ya. Oh, terbentuk endapan. Oh, tidak terbentuk endapan begitu ya. Baik, ini yang pertama, kelarutan. Apa sih yang dimaksud dengan kelarutan itu? Atau solubility ya. Kelarutan solubility. Apa itu kelarutan ini? Ini istilah kelarutan atau solubility digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Itu kelarutan sekalian. Ya. Kelarutan khususnya untuk zat yang sukar larut dinyatakan dalam satuan mol per liter atau molar. Ini nih ya. Jadi ini kalau Anda menyanyi ini, jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Jadi misalnya Anda punya air sebanyak 1 liter gitu kan ya. Anda bayangkan Anda punya air sebanyak 1 liter seberapa ya. Misalnya kita masuki zat A. Ya, kita gunakan sendok teh misalnya, sendok teh ya. 1 sendok teh Anda masukkan ke dalam 1 liter air tadi. Anda aduk-aduk. Anda aduk. Kemudian ternyata larut semua. Apa tandanya? Tidak ada endapan. Berarti kan larut ya. Atau mungkin warnanya belum keruh, bening, masih bening. Oh, berarti masih larut. Berarti dalam 1 liter 1 sendok teh itu masih dapat larut. Kita tambah lagi 1 sendok lagi menjadi 2 sendok ya. Kamu aduk-aduk begitu misalnya. Oh, ternyata kok masih bening. Masih bening, tidak ada apa-apa. Ya, jernih. Oh, berarti 2 sendok itu masih dapat larut begitu ya. 2 sendok itu masih dapat larut. Kamu tambah lagi 1 sendok lagi. 3 sendok. Kamu aduk-aduk. Contoh ya, misalnya kok ini jadi keruh. Oh, kok keruh? Mau nih kok bening, ini kok jadi keruh? Apa artinya zat itu keruh ya? Ya. Keruh itu adalah menggambarkan menunjukkan bahwa ada zat padat yang terlarut. Ya. Keruh itu kalau Anda sentrifugel ya, sentrifugel putar dengan kencang itu, maka dia akan membentuk endapan di bawah. Ya. Jadi kok ini jadi keruh? Oh, berarti 3 sendok sudah tidak dapat larut. Oh ya, berarti sendok yang ketiga tadi mungkin tidak dapat larut. Ya, enggak larut. Oh, berarti kalau itu kelarutan maksimalnya itu 2 sendok. Oh, berarti nano kelarutan zat A tadi adalah 2 sendok per 1 liter air. Karena apa? Kenyataannya sendok yang ketiga akan untuk endapan. Artinya mungkin sendok yang ketiga itu enggak larut dan akhirnya mengendap. Pertama tahapannya karena belum banyak mungkin warnanya yang keruh tadi. Tambah lagi sendok yang keempat sekalian. Anda aduk keruh lagi, keruh, semakin keruh. Berarti sendok yang keempat itu semuanya nggak larut. Wong ketika saya sudah nggak larut gitu kan ya. Nah, kamu tambah lagi, nanti semakin keruh ya. Atau langsung mungkin untuk satu endapan mungkin ya. Jadi bahan keruh. Nah, yang kita amati itu keruh. Tuh. Ya. Jadi itu yang dimaksud kelarutan. Nah, nanti di dalam kimia sekalian, kelarutan itu dinyatakan dalam satuan mol per liter atau molar. Ingat kelas 10 molar ya. Ingat kelas 10 molar. Molar itu mol per liter ya. Banyaknya mol zat yang terlarut tiap 1 liter larutan. Ini ya. Jadi ini. Dan nanti yang ini ya. Jadi satunya adalah menyatakan banyaknya mol zat yang terlarut tiap 1 liter larutan, itu namanya kelarutan ya. Molar menyatakan
banyaknya mol zat yang terlarut tiap liter larutannya. Nah, jadi misalnya kalau dalam 1 liter larutan zat A dapat larut 1 mol, berarti 1 mol per liter. Dalam 1 liter zat larutan A dapat larut 3 mol, berarti 3 mol per liter. Itu ya. Tapi nanti ini zat yang sukar larut kan sekalian, berarti kalau sukar larut berarti kelarutannya akan kecil ini, 0,00 gitu ya, 0,0 sekian gitu. Jadi kecil, tidak sampai puluhan itu ya. Nggak sampai itu. Jadi kelarutan S sama dengan molaritas 1M. Ya, jadi S itu satunya molar, nanti yang penting sekalian ya. Ini S sama molar ya. Apa molar? Nah, ini tolong diingat-ingat rumus ini. S sama dengan molar sama dengan G per mR kali 1000 per mililiter. G itu massa zat terlarut, mR adalah mR-nya zat terlarut, 1000 per mililiter. Ini ya. Nah, sekarang tetapan hasil kali kelarutan. Kita cek ini. Nah, dalam suatu larutan jenuh, jenuh itu apa toh? Jenuh itu penuh, nek ya, penuh. Jenuh itu artinya misalnya 1 sendok tadi belum ada endapan, berarti belum jenuh anak, belum jenuh. 2 sendok itu masih belum ada endapan, masih bening, berarti belum jenuh. Ya. Lalu sendok yang ketiga itu kan jadi jenuh, keruh. Berarti kalau sudah tidak dapat larut lagi namanya jenuh. Ya, jadi perubahan dari ada endapan, sebelum ada endapan dengan ada endapan namanya titik jenuh. Ya, kalau dia tuh kelarutannya misalnya 1 ya, maka kalau tambah lagi lebih dari 1 itu namanya sudah lewat jenuh ya. Berarti jenuhnya 1 mol per liter misalnya seperti itu. Ya, jenuh itu sudah titik tertinggi dapat larut gitu ya. Titik maksimal dapat larut namanya jenuh itu. Kalau tambah lagi akan tidak larut atau membentuk suatu endapan. Ini suatu larutan jenuh dari suatu elektrolit yang sukar larut terdapat kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut ya dan ion-ion zat itu yang larut. Ya, ini memang bahasanya kamu harus paham betul sekalian. Jadi nanti pada saat zat yang sukar larut itu kan misalnya Anda masukkan 5 sendok ya, 5 sendok zat A tadi. Tadi maksimal kan apa namanya 2 sendok kan yang dapat larutnya ya. Nanti yang 2 sendok itu dapat larut, yang 3 sendok tidak larut. Berarti zat ini contoh. Oke, Anda misalnya punya MXAY. Ya. Ini zat ini sukar larut. Nah, misalnya Anda punya MXAY 5 mol. 5 mol misalnya. Tadi misalnya sendok tadi molnya ya. Nek 2 sendok, 1 sendok itu dapat larut. Berarti yang 1 sendok itu dapat mengion. Ya. Jadi zat yang dapat larut adalah zat yang dapat mengion. Oke, jadi 1 sendok mengion menghasilkan XMY plus dan YAX-. 2 sendok ternyata masih larut, berarti masih dapat mengion. XMY plus plus YAX- mengion. 3 sendok, sendok yang ketiga sekarang tidak bisa mengion. Ya, tidak bisa mengion. Berarti masih ada yang tidak mengion, ya. Jadi masih padat. Yang tidak mengion tadi itu tidak larut. Kalau tidak larut berarti membentuk suatu endapan. Jadi kalau begitu ada yang larut, ada yang tidak larut begitu. Nah, antara yang larut dengan yang tidak larut, ya, ion-ionnya dengan zat yang tidak larut itu membentuk suatu keseimbangan. Karena ini kan nggak habis, ya, nggak habis. Kalau cuma 1 sendok itu berarti bukan keseimbangan anak, ya, bukan hasil keseimbangan. Karena akan semuanya masih larut, ion semua. Tuh. Contoh NaCl, garam dapur. Garam dapur itu kalau Anda punya 1 liter air ya 1 sendok larut, 2 sendok larut, 3 sendok. Makanya NaCl nggak pernah ada Na plus plus elemen reaksinya bola balik nggak pernah ada. Kenapa?
NaCl kelarutannya besar banget. Ya, NaCl itu kelarutannya besar sekali, sehingga dia tidak membentuk reaksi kesetimbangan karena semuanya mengion. Ionisasinya sempurna. Jadi semuanya mengion. Nah, kalau ini enggak, ya, ada yang mengion, ada yang tidak mengion. Misalnya ada punya 5 tadi, yang 2 bisa mengion, yang 3 tidak mengion. Apa yang dimaksud yang mengion? Yang mengion adalah yang larut. Yang larut. Yang tidak larut nanti tidak mengion. Gitu loh ya. Hanya simbanganin. Karena zat padat tidak mempunyai molaritas, maka tetapan kesetimbangan, nah ini tetapan sebenarnya ya, reaksi di atas hanya melibatkan ion-ionnya saja. Jadi kita ingat kemarin, K itu kan kanan per kiri pangkatkan koefisiennya masing-masing. Nah, kalau yang wujudnya solid kan tidak masuk ke dalam persamaan. Ingat, sebenarnya kimia dulu. Ya, berarti kalau gini, ya K sama dengan konsentrasi Mg plus pangkatkan X kali konsentrasi AX pangkatkan J per konsentrasi MX AY pangkatkan 1. Tapi ini kan nggak anu, isunya padat kan nggak masuk. Sehingga nggak perlu diper. Sehingga K-nya sama dengan konsentrasi Mg pangkat X ya kali konsentrasi AX min pangkat Y. Gitu aja. Itu K. K-nya pada rasi ini. Nah, tetapan ini ya. Melibatkan ionnya saja dan tetapan keseimbangannya disebut dengan tetapan hasil kali kelarutan. Karena tidak ada ini semuanya padat, maka nggak ada pernya, maka tetapan itu adalah tetapan hasil kali kelarutan konstanta solubility product ya, KSP. Ini jadi KSP itu adalah nanti ya kanan konsentrasi ion dipangkatkan misalnya masing-masing. Nah ini maka KSP sama dengan konsentrasi Mg plus pangkatkan X. Nah, perhatikan ini ya, konsentrasi Mg plus pangkatkan X kali konsentrasi AX min pangkatkan Y. Nah, konsentrasi ini pangkatkan Y ya. Perhatikan ini sekalian. Nah, apa di sini harus kita siapkan untuk mengerjakan soal dengan bagus? Nanti kalau ada soal sekalian, yang pertama wajib dan tidak boleh Anda tidak bisa mengionkan dengan betul dari zat-zat yang kita punya nanti ya, bisa mengionkan dengan betul. Karena apa? Ini menyangkut koefisien dengan muatan ini ya, atau ion-ionnya ini menyangkut itu ya. Oke, jadi nanti itu namanya KSP. Contoh ini ya, saya berikan. Tuliskan rumus tetapan hasil kali kelarutan untuk senyawa MgOH2. Nah, ini harus kamu bisa mengionkan. Kira-kira gimana ionisasinya MgOH2? MgOH2 mengion menjadi ya. Mg-nya berapa plus? Ya 2 plus. OH-nya min karena 2 nanti dikasih koefisien 2. Ya, jadi ini kamu harus bisa nih sekalian. Nah, ini bisa. Jawabnya harus apa yang Anda sikapi? Mengionkan MgO2 dalam larutan akan terurai menjadi ion-ionnya. Ini harus bisa nih. Ya, harus bisa nih. Ionisasinya harus bisa. Nah, ini ionisasinya. MgO2 solid. Ini sukar larutin anak ya. Ini sukar larut. Makanya kodenya solid. Menjadi Mg2 plus 2OH min. Ini Mg2 plus 2OH min. Nah, bagaimana persamaan KSP-nya? Ya kira-kira apa? Ini koefisiennya berapa lo nggak ada angka? Ya angka 1. Berarti konsentrasi Mg2 plus pangkatkan 1 kalikan konsentrasi OH min dipangkatkan 2. Gitu ya. Coba kita ulang lagi. Kira-kira maka KSP-nya sama dengan konsentrasi Mg2 plus pangkatkan 1 kali konsentrasi OH min pangkatkan 2. Maka dari rumus ini, nah ini KSP sama dengan konsentrasi Mg2 plus pangkatkan 1, kalau nggak ada angka 1, kali konsentrasi OH min pangkatkan 2. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini
Jadi gampang banget lah, gampang. Sekarang C, hubungan kelarutan S dengan tetapan hasil kali kelarutan KSP. Apa hubungannya? Nah, oleh karena S dan KSP sama-sama dihitung pada larutan jenuh. Jenuh itu tadi loh, maksimal tadi loh ya. Jadi maksimal tadi loh. 1 belum jenuh, 2 itu jenuh. Nah, jadi pada saat jenuh tadi 2 tadi. Maka antara S dan KSP ada hubungan yang sangat erat. Jadi nilai KSP ada keterkaitan dengan nilai S. Ya, jadi nanti ada keterkaitan. Ya, nanti mungkin persamaan matematika ya, persamaan matematika nanti. Nah, ini. Secara umum hubungan antara S dengan KSP untuk larutan elektrolit AXBY dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke. Pertama, AXBY kita ionkan. Ya, wujudnya solid. Jadi apa Rara? AY plus. Nah, kamu harus paham ya. Ini kan dari ini hasil perkawinan dari ion AY plus plus BX min. Ya, AY plus plus BX min. Nah, maka nanti ionnya nih AY plus. Nah, ini AY plus. Karena X adalah jumlahnya adalah X, maka dikasih koefisien X. B-nya kan BX min. Nah, ini BX min pangkatkan karena Y berarti jumlah B kan Y berarti YBX min. Itu. Nah, nanti X itu jumlah ion positif, Y jumlah ion negatif. Nanti jumlahnya ion ini menyatakan apa ya, termasuk elektrolit biner, apa terner, apa kuartener begitu. Kalau 2X plus Y nanti 2 berarti biner, X tambah Y itu 3 berarti terner, X tambah Y itu 4 berarti kuartener, seperti itu ya. Oke, S ya, misalnya yang dapat larut S, misalnya Anda itu punya 5, yang dapat larut kan cuma 2, maka S itu 2. Berarti ini S itu adalah AXBY yang dapat larut, yang dapat mengion. Tak ulang lagi bahasan saya ya. Jadi Anda misalnya punya tadi kan AXBY sebanyak 5 misalnya. Yang dapat larut itu berapa anak? 2. Maka yang dapat larut itu 2. Apa artinya dapat larut? Yang dapat larut adalah yang dapat mengion. Yang tidak bisa mengion berarti tidak larut membentuk suatu endapan. Nah, jadi yang dapat mengion. Nah, nanti jumlah ion yang dihasilkan ya sebanding dengan AXB yang dapat mengion, sebanding. Ya. Jadi sebanding. Tuh. Sebanding dengan apa koefisiennya? Di sini ada S, ini kan satu koefisiennya. 1S. Kalau X ya X per 1 kali S berarti XS ini nanti. Nah, XS di sini. Sebanding koefisien. Berapa BX nya? Nek 1S. Kalau Y ya Y kalinya YS. Nah, YS ini. YS. Ya, ini ya. Nah, lalu bagaimana persamaan KSP-nya? Kita cek ya. Kita cek. Nah, KSP-nya kan gini. KSP sama dengan konsentrasi AY pangkatkan X kali konsentrasi BX pangkatkan Y. Ya kan, seperti ini. Dan nanti kita masukkan ya. Jumlahnya AY plus kan X. Nah, nanti masukkan ini. Jumlahnya BX min kan YS. Masukkan sini. Disubstitusi. Nah, sama dengan ini. XS pangkatkan X. Ya kan? Kali YS pangkatkan Y. Nah, ini jadi seperti ini ya rumusannya. Baik, kita lihat. Sekarang untuk senyawa yang ionnya tidak sama, nanti bagaimana persamaannya bisa Anda perhatikan ya. Senyawa biner, contohnya ini ya. Saya ambil contoh AB. AB. AB kalau ion bisa jadi apa anak-anak? Kalau ionisasinya ya gimana hasilnya kira-kira? AB menjadi
A plus boleh, plus B min. Nah, kan biner itu. A plus plus B min. Berarti ini koefisiennya A itu 1, koefisiennya B itu juga 1. Ya. AB jadi A plus plus B min. Yang larut misalnya sebanyak S. Maka A plusnya berapa? Ya, S. Berapa B minnya? Ya, juga S. Betul. Ya. Sekarang kita masukkan ini seperti ini persamaan KSP-nya dari reaksi ini. Yuk Rara, KSP-nya gimana? KSP konsentrasi A plus pangkatkan 1 kali konsentrasi B min pangkatkan 1. Nah ini ya. Oke, jadi konsentrasi A plus pangkatkan 1 kali B min pangkat 1. Lalu terus diganti analiskan. A plusnya berapa? S. B minnya berapa? S. Maka S pangkat 1 kali S pangkat 1. Gimana? KSP sama dengan S kuadrat. Nah ini hubungannya anak sekalian. Mohon dihafalkan. Ya. Jadi untuk yang menghasilkan 2 ion, maka KSP sama dengan S kuadrat. Dengan demikian, kamu bisa menghitung kalau kelarutannya diketahui, satunya molar anak-anak, ya sekian molar begitu, harus molar ya. Jadi M satunya harus molar. Kalau rumus ini satunya harus molar. Ya, kalau S-nya diketahui, maka KSP-nya bisa dihitung. Misalnya ternyata kelarutannya 10 pan-3. Maka berapakah KSP-nya? Yo, 10 pan-3 dipangkatkan 2, 10 pan-6 tanpa satuan. Gitu ya. Oke, itu yang hasilnya biner. Bagaimana kalau tanyakan S-nya? Ya, gimana Mas? Ini matematika. Ya. Nah, kalau tanyakan S-nya adalah akar KSP. Ya, akar KSP. Jadi kalau senyawa biner AB KSP-nya sekian, berapakah kelarutan zat AB dalam air? Nah, S-nya ketemu akar KSP, satunya adalah molar. Gitu ya. Oke. Senyawa terner 3 ion. Contohnya ini. Bisakah Anda mengionkan dengan betul? AB2. Contohnya MgOH2. Ya, contoh aja. Oke, ionisasi gimana? A-nya berapa plus? Ini A-nya A2. Ini loh, ini kan muatan A ini. Nah ini loh A2 plus ini. Ya. B ini kan angka 1. B nanti jadi muatannya B min. Nah, ini angka 1. Kita klik. No, B min ini ya. B min karena itu jumlahnya 2, maka 2 B min. Sehingga muatan positif tambah muatan negatif tetap 0. Ya, plus 2 min 2 berarti totalnya 0. Nah, AB2 yang dapat larut misalnya S banyak, tapi yang dapatnya cuma S. Nah, misalnya ini ada S molar. Berapa A2 plusnya? Nah, 1S, kalau 1 juga nah, S. Berapa B minnya? Nah, 1S, kalau 2 ya betul 2S. Terus masukkan persamaan KSP-nya ya. KSP sama dengan konsentrasi A2 plus pangkatkan 1 kali konsentrasi B min pangkatkan 2. Nah ini ya. KSP konsentrasi A2 plus pangkatkan 1 kali konsentrasi B min pangkatkan 2. Maka ini ganti anak sekalian. A2 plusnya ganti S. Ya. B minnya lagi ya. Berapa A2 plusnya? S. Berapa B minnya? 2S. Berarti ini S pangkatkan 1, 2S pangkatkan 2. Gitu loh ya. Jadi sama dengan 4S pangkat 3. Ya kan? 2 pangkat 2 kan 4. S kuadrat kali S1 kan S3. Nah, ini. Dengan demikian Anda bisa menghitung kalau SP-nya diketahui, ya, S-nya diketahui, maka KSP-nya bisa dihitung. Termasuk kebalikannya ya, kalau KSP-nya diketahui, maka S-nya berapa? Nah, S sama dengan akar 3 dari KSP per 4. Ini rumus yang kita punya.
Ya, itu untuk menghasilkan 3 ion. Makanya anak-anak sekalian nanti sudah mengerjakan soal, kamu mengionkannya itu wajib betul. Ya, kalau saya takut nanti kalau mengionkan salah sehingga termasuk berapa ion, 2 ion atau K3 ion atau K4 ion nanti kamu salah. Ya, enggak boleh salah itu. Oke. Bagaimana senyawa kuaterner menghasilkan 4 ion? Contoh ini AB3. A-nya dari 3 plus. Ya, gimana ion ini? A-nya berapa plus? Ya ini. Ya 3 plus. Ini A3 plus. Ini ada 1 ya nih ya. B-nya berapa min? B min. Karena jumlahnya itu 3 maka sebagai koefisien. Tuh. S di sini maka A3 plusnya juga S. B minnya nek 1S kalau 3 ya otomatis ya 3S. Ya, langsung masukkan persamaan KSP dari sini. KSP sama dengan konsentrasi A 3 plus pangkatkan 1 kali B min pangkatkan 3. Lalu diganti masing-masing dengan S ion-ion ini ya. Berapa A3 plusnya S, berapa B minnya 3S. Nah, pangkatkan 3. Berarti ini 3 pangkat 3 akan 27. Berarti 27 ini ada S pangkat 1. Ini S pangkat 3 berarti S pangkat 4. Berarti ini sama dengan 27 S pangkat 4. Nah, ini jadi nanti artinya kalau S-nya diketahui maka KSP-nya bisa dihitung. Termasuk nanti tanyakan S. Berapa molar kelarutannya? S sama dengan akar 4 KSP per 27. Ini tinggal praktis matematika anak-anak ya. Ini adalah matematika. Tuh, ini menghasilkan 3 ion. Senyawa 5 ion ya. Contoh ini A2B3 mengion. A-nya berasal dari A3 plus. Berarti A3 plus. Jumlahnya 2 sebagai koefisien. Ya, A3 plus. Koefisiennya 2. Tambah B-nya. B min dari sini B2 min. Ya, jumlahnya 3. Berarti B 2 min ya. Jumlahnya 3 sebagai koefisien. Di sini kalau tanya S. Di sini ada 2S. 2 kalinya kan? Kalau 3 ya 3S. Persamaan KSP-nya konsentrasi A plus pangkat 3, konsentrasi A3 plus pangkat 2 kali konsentrasi B2 min pangkat 3. Nah, jadi ya A3 plus pangkat 2 ini dari sini asalnya. Ya, B2 min ini pangkat 3-nya dari sini. Nah, diganti masing-masing dengan SS tadi. Berapa A3 plusnya 2S. Berapa B2-nya 3S. Terus dipangkatkan usianya masing-masing. Ya. 2 pangkat 2, 4, 3 kali 3, 27. 27 kali 4, 108. Maka ini KSP sama dengan 108 S pangkat 5. Bagaimana S-nya? Ya akar 5 dari KSP per 108. S satuannya harus molar anak-anak. Ya, jadi S satuannya harus molar. Oke. Contoh soal ini. Contoh soal. Pada suhu tertentu kelarutan AgIO3 adalah 2 kali 10⁻⁶ molar. Tentukan harga KSP. Ya kan? Tetapan hasil kelarutannya. Berapa harga KSP-nya? Ya, jawabannya gimana nih? Wajib mengionkan dengan betul. Gimana ionisasinya, Nana? Ag. Ini bukan ya, AgIO3. Nih, kalau nganggal kan gini. Kamu nanti kalau salah-salah. Medotnya adalah Ag plus sana. Anda punya IO3 ada ion IO3 min, ya. Medot di sini. Ag itu belum Ag plus. Ya, ionisasinya adalah Ag menjadi Ag plus. Nah, bukan 3 loh ya. 3 ini karena indeksnya ion yodat, ya. Jadi ada ini satu kesatuan ion. Kayak SO4 itu kan bukan pangkat 4 ya. SO4 NO3 tuh. Berarti ini sebagai ion. Ag plus plus IO3 min. Nah, ini. Berarti berapa ion ini? 1 2. Nah, sorry ini 1 berarti totalnya kan 2. Berarti kira-kira senyawa berapa ion ini? 1 tambah 1 2 biner ya. Kalau biner apa? Tanyakan kan KSP. KSP sama dengan
S kuadrat. S-nya kan ini sudah molar ini. Berarti tinggal masukkan KSP dengan 2 kali 10⁻⁶ pangkatkan 2. Jadi KSP sama dengan 4 kali 10⁻12. Gitu ya. Oke. Contoh lain. Harga KSP Ag2S adalah 10⁻⁻49. KSP-nya sekian. Berapakah kelarutan senyawa ini dalam air? Ini balik nih ya. Lagi-lagi tetap kalian wajib bisa menyonkan dengan betul. Ini wajib. Berapa? Yang pertama kamu harus paham ionisasinya dulu. Ag2S medote neng Ag plus sama S2 min. Ya, ini adalah Ag. Ini ya, ini kan ini ada yang satu. Ini kan perkawinan dari Ag plus sama S2 min. Ya. Ag plus, karena 2 berarti indeksnya koefisiennya 2 plus S2 min. Berarti ini 2, ini 1 berarti terner. Tanyakan apa? Kelarutannya, berarti S-nya. Apa rumusnya S? S sama dengan akar 3 KSP bagi 4. Ya, sama dengan akar KSP-nya 10⁻49 bagi 4 di akar 3. Ini teknis matematika, boleh menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. 2,9 kali 10⁻17. Satuannya molar, mol per liter. Jadi kelarutan Ag2S dalam air adalah 2,9 kali 10⁻17 molar. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, tanyakan gram. Tadi yang pertama tanyakan KSP, kedua tanyakan kelarutannya, ya, satuannya molar. Yang ketiga adalah satunya tanyakan gram. Berapa gram MgOH2 yang dapat larut dalam 200 ml pada suhu T derajat Celcius? Jika pada unsur tersebut KSP MgOH 3,2 kali 10⁻11. MR MgOH sama dengan 58. Jadi diketahui KSP-nya ya. Yang ditanyakan kelarutannya dalam 250 ml air. Bukan 1 liter tapi 250 ml. Satunya gram ya. Jawabnya sama. Pertama wajib diionkan. MgOH2 menjadi kira-kira apa? Mg 2 plus OH min. Karena semuanya 2 maka usianya 2. Berarti berapa ion ini? 1 tambah 2, 3. Berarti ada terner. Tanyakan adalah kelarutan, berarti S. Ya, jadi dapat berarti S, berarti tanyakan S. Karena terner rumusnya ini. Langsung saya berikan ya. Akar KSP bagi 4 sekian, berarti 2 kali 10⁻4 mol per liter. Satunya masih molar. Yang tanyakan bukan ini. Tanyakan yang volumenya 250 mili, tanyakan gram. Ini rumus kita gunakan. Molar sama dengan G per mR kali 1000 per mili. Karena S itu molaran sekalian, ya. Jadi molarnya kan sekian, ya. Berapa gramnya kalau volumenya 250 mili. Ya. Jadi 2 kali 10⁻4 molarnya sekian ini, ya. G-nya ditanya 58 kali 1000 per 250. Maka 0,0029 gram, kecil banget ya. Jadi yang lalu itu kecil sekali. Oke, sudah selesai sekalian. Ini sementara untuk yang sesi pertama ini kita siapkan ya. Ini ada tugas 9 ya, ada tugas 9, ada 1 2 3. Ini yang pertama, hitung kelarutan dan masing kelarutannya, tanyakan S-nya ya. Jika KSP ini kelarutannya 500 ml ya tadi kan nomor 2 tadi ya. Hitung konsentrasi ion perak dan ion kromat dalam batan jenuh. Ya sudah tadi cari SS-nya. S-nya berapa molar, CR42-nya berapa molar. Ag plusnya ya berapa molar. Hitung kelarutan ini bila ini. Nah, ini ya. Bila KSP-nya sekian tanyakan ini kelarutan. Kalau tidak ada perintah apa-apa berarti tanyakan molar satuannya. Ya. Oke, yang kelima ini kelarutan perak bikromat Ag2 27 sekian ya, bla 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 ya.
berapakah kelarutannya dalam air, tentukan KSP-nya ya. Jadi kalau dalam air sekian, dalam 100 mili sekian, nah, berarti kamu cari molarnya kan. Di molar sama dengan gram per mr kali 1000 per mili, M nya ketemu. M medoro S ini berapa ion, nah, medotnya Ag sama Cr272 min. Oke. Dalam 2 liter lautan jenuh terlarut 150 mg barium oksalat. Ini kan 2 liter. Tanyakan, cari molarnya dulu. Molar. Apa molarnya? Gram, ini jadikan gram dulu nanti, per mr-nya kali 1000 per 2000 mili. Ini kan 2 liter. Maka S-nya ketemu. Dan ini kamu ionkan masalah berapa ion, masukkan ke rumus yang betul. Ya. Oke, saya kira untuk hari ini itu dulu sementara ya. Tetap semangat anak sekalian, belajar sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan berhasil semuanya. Oke, untuk hari ini ada tugas 9 ya pada materi ini. Silakan Anda kerjakan segera ke kantong tugas. Semua tugas Anda sudah saya cek semuanya ya. Jadi ada beberapa anak yang memang belum ya. Mohon anak yang merasa belum ya, itu segera dikerjakan ya. Kelas 11 anak sekalian saya tidak akan toleransi ya. Betul-betul nilai Anda ke semester 4 ini dibawa untuk menentukan senam PTN undangan ya. Kalau Anda tidak mau peduli dengan tugas-tugas yang diberikan, saya pun juga mungkin berikan nilai pun juga ya tentunya kurang dari harapan gitu ya. Jadi Anda apa? Kalau Anda nilainya jelek, nanti senam PTN bisa jadi gagal gara-gara kamu tidak pernah mengupload tugas-tugas dari kimia. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sekian dulu ya. Anak-anak tetap semangat, tetap belajar terus ya. Kerjakan soal-soalnya, pelajaran apapun dikuasai. Saya yakin nanti akan lebih baik ya, akan lebih baik. Untuk hari ini sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.